Bab 3, Jejak Segel Pertama. 21 hari sebelum malam bulan merah, Topan berdiri di atas tebing karang merah, tempat yang disebut Rudy sebagai salah satu titik yang pernah dipakai untuk menyegel gerbang kegelapan ribuan tahun lalu. Angin kencang bertiup membawa bau garam laut dan energi gaib yang menggantung di udara. Di bawah sana, di dasar jurang laut itu, Rudy menunjuk ke pusaran air yang seolah tak pernah berhenti berputar. Adalah lokasi segel pertama. Firman menatap layar pemindai energinya. Ada anomali gelombang energi konvergen. Ini bukan energi alam biasa. Ini seperti sesuatu yang menahan sesuatu yang sangat kuat di bawah sana. Topan mengangguk pelan. Kalau kita gagal, satu segel lepas, maka celah gerbang yang tadi malam muncul bisa jadi menganga penuh. Dan Azazalam akan punya jalan masuk tanpa batas, kata Rudy. Misi dimulai mereka mempersiapkan peralatan menyelam. Namun berbeda dari penyelaman biasa. Firman telah memodifikasi perlengkapan mereka agar tahan terhadap tekanan dimensi lain. Karena apa yang akan mereka hadapi bukan hanya kedalaman air, tapi kedalaman ruang antara dunia manusia dan dunia jin. Topan, kata Firman sebelum turun, kalau kau merasa jiwamu mulai tertarik oleh bayangan dari dalam, segera nyalakan batu pemanggil jiwa. Itu akan menyelamatkanmu, tapi ingat, cuma bisa sekali. Paham? Dengan napas panjang, mereka terjun ke dalam pusaran air karang merah. Di bawah permukaan, dunia terasa aneh. Waktu melambat, cahaya tidak berjalan lurus. Bayangan bergerak sendiri tanpa sumber. Semakin dalam mereka menyelam. Suara-suara mulai terdengar, bukan dari mulut, tapi dari pikiran. Kembalilah, ini bukan tempatmu. Penyeimbang mati di sini. Topan menahan teriakan batinnya. Tapi ia tetap maju. Gerbang segel laut dalam mereka tiba di sebuah dataran laut yang kering dalam gelembung energi. Di tengahnya berdiri monolit raksasa batu hitam dengan ukiran kuno bercahaya biru. Di sekelilingnya 4 patung penjaga berjubah. Rudy memeriksa permukaan batu. Ini segel pertama. Tapi ada retakan, Firman mengangguk. Artinya Azalam sudah mengirim sesuatu untuk mulai melemahkannya. Topan melangkah mendekat dan tiba-tiba terlempar mundur. Energi menolaknya. Kau harus buktikan kau layak. Ini ujian penyeimbang sejati. Suara gaib terdengar di kepalanya. Tanpa aba-aba, seluruh tempat berubah. Topan tersedot ke dimensi lain. Ia berdiri sendirian dalam kehampaan, menghadapi cermin raksasa yang memperlihatkan dirinya. Tapi bukan dirinya yang sekarang. Sosok itu adalah Topan yang dikuasai kegelapan. Ini sisi tergelap dari hatimu. Jika kau kalah darinya, kau tak akan pernah bisa kembali, kata suara gaib itu. Pertarungan melawan diri sendiri. Topan hitam melangkah maju. Matanya merah, setiap pukulannya membawa kenangan buruk, kemarahan masa lalu, trauma yang belum selesai. Topan sejati bertahan, tapi luka demi luka membuatnya goyah. Apa gunanya menyelamatkan dunia yang tak pernah peduli pada keberadaanmu? Suara Topan hitam berbisik, karena gue peduli pada mereka yang gue sayangi. Firman Rudy! Orang-orang biasa yang gak tahu bahaya ini. Topan menghentak tanah, mengeluarkan cahaya dari dalam dadanya. Batu pemanggil jiwa menyala. Ia tak menggunakannya untuk kabur, tapi mengarahkan cahaya ke dirinya sendiri. Kalau gue harus menaklukkan sisi gelap, maka gue harus menerimanya, bukan menghindarinya. Cahaya itu membungkus tubuhnya dan menyerap sosok hitam di depannya. Dunia berubah kembali ke dasar laut. Monolit menyala terang, segel mengunci kembali. Firman dan Rudy berlari ke arahnya. Kau berhasil. Topan tersenyum lemah. Segel ini aman untuk sementara, tapi sisa segel lainnya mungkin lebih gelap dari ini. Kebangkitan penjaga laut. Tiba-tiba, gempa terjadi di dasar laut. Dari balik karang muncul makhluk berukuran raksasa. Penjaga segel laut yang tertidur. Matanya menyala biru lalu menatap Topan. Wahai penyeimbang, engkau telah lulus ujian. Maka kutitipkan padamu satu kunci pengikat jaga itu. Karena hanya dengan 4 kunci, gerbang kegelapan dapat ditutup sepenuhnya. Makhluk itu menyerahkan bola kristal kecil bercahaya. Topan menerimanya dan seketika energi melingkupi dirinya. Rudy mendekat, itu 1 dari 4 kunci. Sisanya mungkin lebih tersembunyi dan lebih berbahaya. Firman melihat jam tangannya. 20 hari tersisa, kita harus cepat. Mereka kembali ke permukaan. Di tempat lain, Azazalam berdiri di altar bayangan. Ia mencium aroma keberhasilan kecil dari Topan dan menyeringai. Jadi kau memilih jalur pejuang, Topan? Baik, maka aku akan naikkan taruhannya. Di segel kedua, kau tidak hanya akan menghadapi dirimu, tapi masa lalu keluargamu. Ia mengangkat tangannya dari lantai altar.
Muncul sosok wanita tua yang mengenakan pakaian manusia zaman kolonial. Bangkitlah wanita keturunan darah penyeimbang. Buat dia memilih, segel atau keluarganya. 11 hari sebelum bulan merah pagi itu dingin dan sunyi. Di kaki Gunung Kelam, sebuah desa tua yang nyaris terlupakan kembali hidup karena kedatangan 3 orang asing. Topan, Firman, dan Rudi berjalan di antara pepohonan pinus yang menjulang, mengikuti peta kuno dari kitab penyeimbang. Kau yakin ini tempatnya? Tanya Firman menatap kabut yang menggulung tebal. Rudi mengangguk. Desa ini disebutkan dalam naskah kuno. Konon, disinilah darah pertama penyeimbang tertumpah, menyegel gerbang antara dunia manusia dan dunia jin. Segel darah, Topan diam. Ada getaran aneh dalam jantungnya setiap kali langkahnya mendekat ke pusat desa.